Mereka bilang aku anak PMI, kurang kasih sayang, masa depanku suram. Halo, assalamualaikum ayah. Salam adik. Ayah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, aku juga sehat ya. Pesan ayah, tetaplah jadi anak yang berprestasi dan membanggakan. Ya, makasih ya. Ayah lanjut kerja dulu ya. Semangat ya. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Bye-bye. Untuk ayahku, pahlawanku dan pahlawan devisa negeri ini. Aku tahu ayah sayang aku. Maaf kalau dulu aku sering marah, tidak terima ayah tinggalkan ke negeri seberang. Dulu aku belum mengerti mengapa ayah meninggalkanku sendirian di rumah. Waktu itu aku hanya merasa kehilangan. Tapi sekarang aku mengerti bahwa dulu ayah sudah tidak lagi punya pilihan. Orang-orang bilang aku anak PMI kurang kasih sayang. Mereka bilang masa depanku suram. Aku akan tumbuh jadi anak yang nakal. Mas Haidar Hafi? Saya Ya. Mas Haidar gimana ujiannya kemarin? lancar. Padahal ayah bekerja ke luar negeri agar aku tetap bisa sekolah, makan, tetap tumbuh, dan punya harapan. Mereka tidak tahu setiap langkahku engkau jaga dengan doa yang terbang diam-diam. Isi paket. Setiap paket yang ayah kirimkan bukan hanya uang atau barang, tapi cinta yang ayah titipkan melalui kerja keras. Ayah, aku akan terus semangat belajar, menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan. Semoga ayah sehat selalu di sana, agar dapat melihatku tumbuh dewasa, menjadi seperti yang kau minta. Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Menteri P2MI yang telah melindungi langkah ayah dan menjaga keselamatannya selama bekerja di negeri seberang. Aku, Haidar, anak PMI, berprestasi dan membanggakan. Mama, kok mama nggak pulang-pulang sih? Aku kangen. Halo Guti, kita sekarang berjuang sama-sama dulu ya. Sabar ya sayang, Mama juga kangen banget sama Gotik. Hai guys, nama aku Septialika Aura Zaskia. Aku kelas 1 SD. Aku umurnya udah 7 tahun. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah, bawa tas dan bawa buku favorit. Soalnya mama kerja di Taiwan, ayah juga kerja. Aku cuman ketemu ayah hari Minggu. Aku kadang nggak tahu Taiwan itu di mana. Yang aku tahu jauh banget. Aku sering kangen mama. Kalau lagi kangen, aku cuma nungguin HP bunyi. Kalau mama video call, aku langsung senang cerita banyak. Hari-hariku biasa saja. Sekolah, makan, main, pergi ke madrasah, belajar, terus tidur. Aku setiap malam berdoa supaya mama sehat dan cepat pulang. Aku tahu mama kerja jauh buat aku. Kalau mama pulang nanti, aku mau peluk mama yang lama banget dan cerita semuanya. Mama, aku sayang mama. Mama sehat-sehat ya di sana. I love you, mama. Nama saya Fatihah.
Saya tuh yang ngurus Septia Lika Aura Zaskia, Gotik, yang biasa dipanggil Gotik. Saya ngasuh Gotik sejak ibunya berangkat ke Taiwan. Iya, ceria, gak pernah mama mana. Nurut anaknya. Ya pesennya jaga kesehatan. Dia kan sakit lambung kronis kan. Saya selalu pesan supaya hati-hati pola makannya, tidur cukup. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Menteri sudah jagain mama aku. Semoga aja mama aku aman dan bisa pulang berkumpul lagi dengan aku. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dadah! Nama saya Faiz Muhammad Fikri, bisa dipanggil Faiz. Lahir di Gunung Kidul 19 Januari 2013. Usia sudah masuk 12 tahun. Saya adalah anak pekerja migran. Ibu kerja di Hong Kong sejak umur saya 3 tahun. Saya baru bertemu 2 kali dalam 9 tahun ini. Aku tinggal bersama nenek. Kadang sambil memotong rumput bersama nenek. Aku membayangkan ibu berdiri di antara pepohonan, lalu memanggilku untuk pulang. Membayangkannya saja aku sangat senang sekali. Tapi aku tidak boleh sedih, karena ibu di sana untuk memperjuangkan kami demi masa depanku. Tunjuke, pokoknya tunjuke weh. Main tetengane repot. Meski cuma lewat suara dan video. Di tengah pekerjaannya, ibu selalu menyemangatiku, sehingga aku sedikit mengerti tentang ketabahan. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa hidup kadang memisahkan, tetapi tak harus mematahkan. Aku punya banyak cita-cita, meski tumbuh dengan rindu, karena dari pelukan yang tertunda itu, aku berani untuk terus menjalani hari. Aku akan mengejar cita-cita, bekerja keras sambil terus mendoakan ibu di sana. Aku percaya ibu juga berjuang di sana. Aku juga percaya pemerintah memudahkan perjuangan ibu, memberi rasa aman, bisa pulang ketika waktunya tiba, dan bisa tetap menjadi cahaya bagi kami semua. Bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia. Selama puluhan tahun kiprahnya sebagai psikolog anak dan pemerhati isu pelindungan anak, Kak Seno secara konsisten menaruh perhatian khusus pada kelompok anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, tokoh inspirator pelindungan pekerja migran Indonesia, Romo Krisantus Pascalis Saturnus PR, Romo Pascal, yang diwakili oleh Bapak Laurentius Novenus, merupakan figur rohani yang memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan pendampingan pekerja migran Indonesia. Dalam pengabdiannya secara konsisten, beliau hadir bukan hanya sebagai pemimpin iman, tetapi juga sebagai pendamping, pembela, dan sahabat bagi para pekerja yang merantau jauh dari keluarga dan tanah air.
beranjak ke berikutnya. Tokoh advokasi sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, Ibu Natalia Wijaya, MED, M.Cons. Natalia Wijaya adalah aktivis diaspora dan pegiat perlindungan pekerja migran Indonesia yang aktif di organisasi Indonesian Diaspora Network Global serta lembaga komunitas di luar negeri seperti Peduli Kasih Hong Kong, di mana ia memegang peran signifikan sebagai pendamping dan advokat bagi PMI, terutama di Hong Kong dan berbagai negara lain. Selanjutnya, tokoh pelopor gerakan pembaruan perlindungan migran dan pekerja rentan, yaitu Bapak Haji Irham Ali Syaifuddin MA. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Syaifuddin memimpin Sarbu Muslim Serikat Buruh dengan visi memperjuangkan hak-hak pekerja di berbagai sektor, termasuk pekerja migran, pekerja rumah tangga, ABK migran, pekerja informal, dan sektor padat karya. Di bawah kepemimpinannya, Sarbu Muslim melakukan konsolidasi organisasi secara luas, memperluas keanggotaan sampai ke akar rumput, membentuk cabang serta federasi di berbagai sektor dan wilayah, serta membuka ruang bagi pekerja di sektor informal dan migran untuk berorganisasi. Berikutnya, tokoh dan purna pekerja migran yang peduli terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia, Bapak Yusri Adin Yusuf SHI. Beliau merupakan salah satu tokoh proaktif di barisan advokasi pekerja migran Indonesia dengan kontribusi signifikan di bidang regulasi, kebijakan, dan upaya representasi PMI dalam perumusan undang-undang. Perannya penting di masa transisi regulasi migran di Indonesia, terlebih ketika dibutuhkan pengawasan, transparansi, dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan. Selanjutnya, tokoh pemerhati edukasi anak pekerja migran Indonesia di luar negeri, Bapak Kolis SPD. Ibrah Bapak Kolis telah mengelola sanggar bimbingan non formal di Malaysia berkaitan dengan upaya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, terutama yang menghadapi keterbatasan akses ke sekolah formal. Beliau merupakan salah satu pendiri awal atau figur kunci dalam pengelolaan sanggar bimbingan. Secara keseluruhan, peran Kolis berfokus pada penyediaan solusi pendidikan yang inklusif dan mudah diakses bagi komunitas marginal anak-anak PMI di Malaysia. Untuk itu kami turut mengundang Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan Migran Award serta melangsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak. Wamen P2MI juga bergabung ke atas panggung Ibu untuk bersama-sama bersama Pak Menko dan Pak Menteri untuk memberikan penghargaan. Kami turut mengundang juga Bapak Riza Patria, Bapak Pawamen izin untuk bergabung kembali juga di atas panggung bersama Pak Menko, Pak Menteri, Ibu Wamen. Beri sambutan yang meriah terlebih dahulu. Diri apresiasi untuk Bapak Rahmat Mirsadi Zauza. Selanjutnya adalah apresiasi untuk tokoh inisiator beasiswa anak pekerja migran Indonesia, Bapak Muhammad Fawari. Selanjutnya, apresiasi
mengundang Bapak Menko dan Bapak Menteri untuk secara simbolis memberikan penghargaan dan apresiasi. Dan hadiah pemenang lomba video kreatif suara harian pekerja Migran Indonesia Haidar Hafi asal Jawa Timur. Selamat kepada Haidar Hafi. Mohon izin Bapak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk masih tetap berada di atas. Nama saya Khalis Frendika, pengelola Sanggar Bimbingan At-Tanzil, yang saat ini kami alhamdulillah mengelola 15 sanggar dari 77 sanggar yang ada di Semenanjung, Malaysia. Boleh diceritakan ke awal dari sekolah itu dan itu diperuntukkan untuk siapa? Oke, baik. Jadi sanggar bimbingan itu lahir ke atas dasar keperluan dan urgensi dari pendidikan yang ada di Malaysia untuk anak-anak PMI. Jadi ceritanya pada tahun 2019 itu anak-anak PMI itu tidak bisa sekolah ke sekolah kerajaan yang ada di Malaysia. Sehingga kami oleh pemerintah dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur diminta untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak PMI yang ada di Malaysia. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah ada 15 sanggar dan satu-satunya sanggar terbanyak yang kami kelola. Silahkan kakak mau sampaikan apa ke KPD WMI atas penghargaannya hari ini, silahkan. Baik, pertama ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa, merupakan kebanggaan. Akan tapi hal ini bukan hanya semata-mata pencapaian pribadi, akan tapi sebuah simbol dari kerja keras kolektif dan kepedulian bersama untuk pendidikan anak-anak PMI yang ada di Malaysia. Silakan disebutkan sosmednya kak. Ini nggak ada sosmed. Nggak ada sosmed. Nggak ada. Bagaimana caranya kita akan menghubungi lembaga kakak? Lewat email? Bisa di nomor saya ataupun ke KBRI Kuala Lumpur secara langsung. Jadi nanti dari KBRI Kuala Lumpur akan mengkoordinasikan kepada sanggar-sanggar yang ada di Semenanjung, Malaysia. Terima kasih kak, sukses selalu. Halo anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia. Salam sehat dan sejahtera selalu. Saya Natalia Wijaya sebagai Presiden Indonesian Diaspora Network Global dan juga founder dari Peduli Kasih Hong Kong. Sehat selalu ya. Apa yang terjadi hari ini kak di International Migrant Day 2025? Oke, adik-adik, tahu nggak hari ini adalah Hari International Migran ya. Jadi kita peringati tidak hanya di dunia dimanapun, tetapi terlebih karena sekarang Indonesia mempunyai satu kementerian yang baru. Namanya adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hari ini kami, saya, Mas Kolis, Kak Arul dan teman-teman semuanya hadir di Jakarta untuk memperingati. Tidak hanya kami, tetapi juga mendatangkan ada keluarga PMI dan adik-adik PMI juga bersama di sini, Kak Arul. Apa yang kemudian kakak ingin sampaikan tentang inisiasi visualisasi anak PMI sebagai pejuang keluarga, silahkan. Oke, adik-adik, kami paham sekali ya, tentu jauh dari orang tua adalah satu perjuangan yang tidak mudah. Tetapi kami percaya setiap dari anak Indonesia, khususnya setiap dari anak-anak pekerja migran Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa untuk bertumbuh, untuk resiliensi dan berjuang untuk keluarga dan juga untuk tanah air, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Adik-adik, karena Anda sekalian adalah pribadi-pribadi yang kuat dan berpotensi, maka jangan pernah menyerah untuk dream to be big ya, untuk mengejar dan menggapai cita-cita setinggi yang mungkin yang bisa kalian bayangkan. Semua pasti bisa terjadi. Boleh disebutin sosmednya? Oke, Indonesian Diaspora Network Global, IDN Global. Kami bisa di reach out di Facebook, Instagram, Diaspora RI Network. Welcome ya adik-adik untuk approach ke kami. Kami bisa melakukan pendampingan tidak hanya kepada orang tua kalian, kepada juga adik-adik di Indonesia dan juga adik-adik yang ada di luar negeri. Dah, selamat.